Kalau mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, ya dengan senang dunia lupa dengan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembahasan istighfar menarik. Pembahasan istighfar. Persoalan muncul hadis populer. Jadi hadis yang sangat populer, siapa orang yang banyak membaca istighfar akan diberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, akan diberi kelapangan dari setiap kesempitan, akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Luar biasa. Itu hadis sangat populer terkait dengan keutamaan istighfar. Sebelum kita menggali atau mengamalkan keutamaan istighfar, kita lihat di dalam surat Hud supaya bisa memahami terkait dengan istighfar itu sendiri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum. Wa anistaghfiru, dan memohonlah ampun, berarti beristighfar, rabbukum, kepada Tuhan kalian. Beristighfar berarti mengambil sifat Allah, asma Allah, Ghafar. Allah Maha Ghafur, yang mengampuni. Kalimat Ghafur, Ghafrun, yaghfiru, itu yang menyelubungi, meliputi, atau disebutnya melindungi. Di antara tujuannya Pak Emai beristighfar setelah melakukan kesalahan, supaya tidak dibuka aib, tidak diperlihatkan ke orang-orang. Malu untuk haji, begitu sudah melakukan kesalahan ditampakkan ke orang-orang atau dibalas langsung. Wah, itu bisa tidak kuat. Nah, makanya kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah, supaya jangan langsung dibalas atau dibukakan aib di dunia. Nah, setelah beristighfar, summa tubu ilai, kemudian bertobatlah kalian ilai, kepada Allah. Tidak cukup hanya sebatas astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi harus melakukan tobat. Tabayatubu taubat. Jadi kembali melaksanakan perintah Allah, kembali menegakkan hukum-hukum Allah. Intinya kembali mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, istilahnya dengan takwa. Ada yang penting terkait dengan perkara yang dibenci oleh Allah, itu jangan lupa. Ada sifat-sifat atau perbuatan yang dibenci oleh Allah. Innallaha yaqul kulla jadori. Siapa orang yang jadori, yang keras, yang kasar, marah kedawang, sulit menerima nasihat, Allah tidak suka. Yang kedua, orangnya itu zifah billail, seperti bangkai di waktu malam, ngebongkek, tidur, tidak mengingat Allah, tidak melakukan doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur. Terus yang penting, alim di dunia, dengan ilmu dunia alim, pandai, gelarlah sampai beberapa gelar, 7 meter gelarnya, tapi jahil bil akhirah, dengan ilmu akhirat, ilmu agama bodoh. Itu hati-hati, jangan terjebak dengan gelar-gelar kita bangga, tapi dengan ilmu akhirat tidak paham. Itu dibenci oleh Allah. Nah, bagian dari tobat kembali kepada Allah itu termasuk bagian dari tobatnya. Persoalan, pertanyaan sekarang muncul,
Apakah dengan beristighfar akan hilang dosa kita? Akan terhapuskah dosa kita dengan cukup ucapan istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apakah bisa hilang? Jawabannya ada di ayat yang ke-114. Gak banyak 114. Jadi supaya tidak main akal, main dalil. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-114, wa aqimis shalah, dirikanlah shalah. Salah satu amal sholatnya dengan sholat. Innal hasanati, langsung dipotong ini ayatnya. Innal hasanati, sesungguhnya hasanah, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, yudhibna, melenyapkan. Amal soleh melenyapkan syai'at, perbuatan buruk. Jadi kalau cuma beristighfar, tidak ada niat untuk melakukan amal soleh, dikhawatirkan tidak dihapus dosa-dosanya, tidak lenyap. Jadi harus ada aksi, ada amal, ada perbuatan, melakukan amal soleh. Apa sih amal soleh itu? Suluka yasdahu sulkan, amal yang baik, bermanfaat, tidak rusak. Itu yang perlu kita pegang. Tidak rusak. Amal baik yang bermanfaat dan tidak rusak. Tuh, nanti pembahasan amal soleh bisa dalam episode yang lain. Ini kita kembali ke ayat yang 3. Jadi Allah memerintahkan meminta ampunlah kepada Allah, kemudian bertobat, memohon ampun, kemudian bertobat kepada Allah. Apa dijanjikan oleh Allah? Sesuai dengan hadis yang tadi. Kalau orang itu sudah memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, kemudian ia serius untuk taubat kembali melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, memperbanyak amal soleh, merubah sifat-sifat yang tadi, dijanjikan oleh Allah, yumati'kum, akan diberikan mataan hasanah, akan diberikan mata, kesenangan hasanah yang baik. Umumnya digunakan mata itu mataul ghurur, kesenangan dunia itu, kesenangan yang menipu. Nah, maka di sini jadi catatan, apabila orangnya itu banyak beristighfar, kemudian niatnya itu untuk tobat kepada Allah, melakukan amal saleh dengan sungguh-sungguh ikhlas, dijadikan oleh Allah akan diberikan mataan hasanah, berarti nikmat dunianya yang baik yang bermanfaat. Nikmat dunia yang baik yang bermanfaat itu seperti apa? Umpamanya ini diberi sehat, diberi rezeki yang banyak, ini diberi sukses, rezeki yang banyak, nikmat sehat, nikmat tenang, segala sesuatu yang menjadikan nikmat itu mengarahkan supaya bisa menjadikan kebaikan kelak di akhirat. Jadi bukan untuk memuaskan hawa nafsu di dunia, itu ada perbedaannya. Mataan hasanah dan mataul ghurur. Kalau mataul ghurur, kesenangan yang menipu, ia dengan senang dunia lupa dengan akhirat. Dengan senang dunia hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Sementara mataan hasanah, dia itu menjadikan nikmat dunia untuk mudah jalan, untuk mudah selamat di akhirat, digunakan yang ibadah. Itu secara poinnya. Sekarang kita masuk bagaimana amalan supaya bisa mendapatkan seperti hadis yang tadi. Ini sama dijanjikan oleh Allah. Apa janjinya? Wa yu'ti kulladhi